Jalan politik Presiden Joko Widodo sepertinya belum berakhir, meski nanti tak lagi menjabat sebagai pimpinan negara. Baru-baru ini, Jokowi diusulkan jadi ketua koalisi permanen pemerintah. Namun, hal ini ditepis oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, belum ada langkah konkret membahas wacana semacam itu. Bentuknya seperti apa sebetulnya belum pernah ada dibicarakan sama sekali, ya. Apakah itu menjadi organisasi formal, kemudian ada format ketuanya, wakil ketua yang segala macam itu, saya kira belum pernah. Makanya saya menyampaikan, ini kan kita semua sedang fokus nih kan menunggu penghitungan resmi rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPRI. Ya kalau misalnya mau bicara lebih konkret, lebih jauh tentang bangunan kerjasama permanen atau tidak, ya sebaiknya setelah itu, setelah kita tahu semua ini posisi kita masing. Usulan Jokowi jadi pimpinan koalisi permanen muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ia menyebut Jokowi semestinya menjadi ketua koalisi partai politik yang punya visi misi yang sama membangun pemerintahan. Namun, usul ini dikritisi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut usulan PSI tidak logis dan bisa merusak demokrasi. Jika seorang presiden sudah selesai masa jabatannya, dia akan menjadi rakyat biasa, kecuali dia menjadi pimpinan partai politik yang memenangkan pemilu pada periode itu. Jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak demokrasi kita, usulan yang tidak logis, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu bentuk buruk dari praktek-praktek demokrasi. Direktur Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menyebut Presiden Joko Widodo bisa menjadi ketua koalisi partai politik, asal terlebih dahulu menjadi ketua umum partai politik. PSI pun diminta tak mengkultuskan sosok Jokowi. Pak Jokowi itu kalau mau relevan di periode yang akan datang, dia harus berpartai. Gitu kan? Ya. Kalau Pak Jokowi tidak berpartai di periode ke depan, berpartainya dalam posisi yang penting ya, misalnya seperti Pak SBY kan, menjadi ketua partai. Kalau tidak ya jadi pemain politik pinggiran ke depan. Pasti sudah kita sepakati bahwa pemimpin itu comes and go, datang dan pergi. Jangan khawatir dengan pergantian pemimpin yang baru. Mari percaya dengan pemimpin yang baru. Jangan mengkultus individukan pemimpin yang lama. Kita harus menghormati pemimpin yang lama, iya gitu. Jadi percayakanlah proses demokrasi ini dengan yang sudah berjalan gitu. Usulan menjadikan Presiden Jokowi sebagai ketua koalisi partai politik masih menyisakan tanya, antara lain soal strategi menghadapi pilkada. Maklum saja, selain Jokowi dan Iriana, nyaris semua keluarga inti Jokowi berpeluang berlaga di pilkada. Mulai dari putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang ramai diperbincangkan di bursa pilkada DKI dan wali kota Solo, sang istri, Erina Gudono, di pemilihan Bupati Sleman, hingga sang menantu, Bobi Nasution, yang mulai memanaskan Pilgub Sumut setelah menjabat wali kota Medan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana nasib Jokowi selanjutnya? Apakah akan menjadi ketua koalisi besar atau menjadi ketua umum partai politik besar? Ataukah sebenarnya usulan ini hanya untuk strategi parpol untuk bisa mendulang elektoral nanti di Pilkada serentak pada November 2024? Kita akan bahas bersama dengan analis politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Halo, selamat sore Pak Cecep. Anda melihat usulan Jokowi akan benar-benar terwujud tidak nanti untuk ketua koalisi parpol besar setelah nanti tidak menjabat lagi sebagai presiden? Oke, jadi kalau kita selamat sore Mbak Maidop ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemana Jokowi setelah menjadi presiden, tentu pilihannya ada di Jokowi sekarang. Nah, memang setelah dia berpaling dari PDI Perjuangan, tentu Jokowi perlu partai politik. Seperti halnya ketika Megawati telah selesai, SBY telah selesai, itu mereka punya kendaraan politik, yaitu PDI Perjuangan dan Demokrat. Nah, ketika di masa-masa akhir kekuasaan Jokowi justru berpaling dari PDIP, tentu dia butuh kendaraan politik yang lain. Nah, kalau kita bicara partai politik ya, ketua umum partai politik, tentu nama Jokowi sendiri sudah beredar ya di pertemuan Golkar kemarin ya. Nah, tapi kemudian bagaimana elit Golkar sendiri
bersedia untuk menerima Jokowi. Karena kan untuk menjadi ketum dari Golkar sendiri butuh berbagai persyaratan, meskipun nanti persyaratan sendiri bisa saja berubah ya, amat dinamis misalnya. Oke, kemudian kalaupun nanti ingin berperan lebih, tentu dia harus berperan, harus memiliki kendaraan politik, yaitu punya partai politik. Nah, persoalannya kan memang tidak ada partai politik atau belum ada partai politik yang di ya, dipegang oleh Jokowi sekarang. Ya, tentu saja ada pilihan. Kalau memang tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, ini kan aliansi partai yang koalisi partai ini nggak dikenal ya. Memang kita yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia tadi juga, ya bahwa kalaupun ingin jadi pimpinan atau ketua atau apapun ya dari koalisi partai besar ya, koalisi besar lah, itu tentu harus menjadi ketua umum partai juga ya, ketua umum partai dulu. Nah, di sini tinggal Tapi pilihan. Anda membacanya bagaimana? Berarti kan harus jadi ketua umum partai politik dulu yang menjadi bagian dari koalisinya pemerintahan selanjutnya, baru bisa menjadi ketua dari atau pimpinan dari koalisi besar untuk pemerintahan selanjutnya, begitu ya? Jadi ada stepnya. Iya, ada stepnya tentu saja. Jadi, tapi yang amat disayangkan sebenarnya kalau kita bicara aliansi politik ya, atau partai, ini kan kalau kita bicara koalisi nggak dikenal ya, aliansi partai sebenarnya bagaimana ada kerjasama politik di antara partai-partai pendukung pemerintah. Nah, aliansi ini terbangun harapannya sebenarnya itu punya platform yang jelas. Jadi aliansi partai, koalisi partai terbentuk dalam rangka membangun sistem politik, dalam rangka membangun sistem pemilu ke depannya, bukan dalam rangka kepentingan pragmatis ekonomi politik jangka pendek dari para partai-partai pengusungnya. Nah, ini shifting atau perubahan ini terjadi di antara elit-elit politik kita ya. Baik, oke, kita membangun partai politik, kita membangun koalisi besar, tapi dalam rangka membangun sistem, dalam rangka bagaimana kita terus menjalankan transisi demokrasi di Indonesia ke depannya gitu. Bukan dalam rangka untuk memenangkan orang semata gitu ya. Nah, kemudian masuk ke Jokowi ya. Sekarang ada pilihan, ada beberapa pilihan. Misalnya PSI ya. Tapi PSI saya kira perlu kerja keras besar ya, kerja besar. Kenapa? Ya partai yang sebenarnya sekarang masih juga belum pasti ya apakah akan lolos parlemen atau enggak. Yang paling determinan baru lulus parliamentary threshold itu ya. Iya, dia kan masih tantangannya masih itu ya. Ntar tanggal 20 baru ketahuan ya dari real count KPU. Nah, kemudian yang paling ini adalah Golkar sebenarnya. Apalagi kemudian namanya sudah mulai muncul, sudah mulai di tes di pasar gitu ya. Bagaimana respon dari masyarakat dan saya kira juga respon dari elit-elit Golkar. Dan sebagai sebuah partai yang terbuka, saya kira Golkar juga amat terbuka ya. Ya, ketika lagi itu misalnya Gibran hendak dijadikan cawapres oleh Prabowo, sudah isu kan sebenarnya kan Gibran akan terima. Jadi dengan testing itu sebenarnya terbuka kemungkinan juga Golkar bisa menerima Jokowi. Apalagi kemudian kita lihat bagaimana dari PSI dan Golkar yang lebih terbuka adalah Golkar ya kemungkinannya ya. Iya, dan lebih ini partai politiknya lebih penting lagi, urgent lah dibanding PSI kalau dikomparasikan ya, jika dibandingkan gitu. Iya, halo. Oke, kalau nanti ini benar-benar terwujud, Pak Cecep, apa nanti dampaknya? Apakah ada dampak signifikan nanti kepada koalisi pemerintah? Ya, tentu saja ya. Jadi kan gini, perhitungannya sekarang udah di awal pertengahan Maret ya. Kemudian kita lihat kalau konteksnya adalah pilkada ya, itu kan di 24 November. Jadi 11 dikurang 3 ada 8 bulan lagi ke depan. Oke, Jokowi mungkin akan menjadi presiden sekitar 7 bulan ke depan. Tapi di masa-masa senjata kekuasaan ini, kita lihat bagaimana Jokowi demikian kuat atau besar pengaruhnya di hadapan para partai koalisi pendukung Prabowo ya, pendukung 02. Dan di awal-awal dan ini juga potensinya besar ya, kalaupun nanti misalnya keluarga Jokowi yang lain, misalnya di luar Gibran ya, dalam hal ini misalnya Kaisang ataupun Erina untuk maju, potensi elektoralnya besar juga. Erina. Ya, dengan berbagai penjelasan, baik itu elektoral maupun Jokowi efeknya, dan kemudian juga instrumen
Oke, oke. Jadi Anda melihat usulan-usulan ini adalah jadi strategi partai politik untuk bisa mendapatkan efek ekor jas dari Jokowi untuk pilkada nanti, begitu? Ya, jadi ada beberapa penjelasan ya. Selain efek ekor jas dari Jokowi itu sendiri, ini kan sekarang akhirnya partai-partai juga terkesan bergeser ke tengah, lebih pragmatis ya. Yang punya basis elektoral, siapa yang didukung Jokowi, kemudian Jokowi sekarang masih menjadi bagian dari kekuasaan. Harapannya ya praktik-praktik yang kemarin dilakukan untuk memenangkan kosong juga terjadi, bisa dilakukan gitu ya. Karena sebagai bagian dari pemerintah ya, yang pihak yang berkuasa lah. Itu harapannya tentu saja ada potensi penggunaan instrumen kekuasaan juga yang bisa dilakukan. Dan itu bisa memenangkan, apalagi untuk level kota atau kabupaten yang pemilihnya tidak terlalu besar, itu relatif lebih sederhana ya dibanding yang. Oke. Singkat saja, satu lagi Pak Cecep, ini akan tentunya bisa dimanfaatkan juga untuk keluarga inti Jokowi yang nanti kemungkinan atau berpotensi nanti berlaga di Pilkada serentak 2024 ini. Singkat saja Pak Cecep. Iya, itu amat dalam politik semua pintu kemungkinan terbuka ya. Ya kita nggak bisa tadi jawaban Gibran atau itu kan seperti jawaban Jokowi juga ya, atau seperti jawaban mereka berdua ketika muncul isu Gibran akan maju sebagai wakil presiden. Mau maju Jadi ya. itu kan jawabannya selalu template-nya sama gitu, singkat, singkat dan amat multitafsir gitu. Dan itu nggak bisa dipercaya saya kira kan. Jadi potensinya adalah ya setelah Gibran dan Bobi, kemudian Kaisang sudah juga masuk ya, meskipun baru di ranah partai politik, bisa saja dia potensi maju ke ranah eksekutif, termasuk juga istri dari Kaisang gitu. Apalagi kemudian kalau isi Kaisang kan sudah munculkan juga yang ya paling pertama adalah hasil rekapitulasi pemilu nanti tanggal 20 Maret 2024 dan nanti juga siapa presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk pemerintahan selanjutnya. Terima kasih analis politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Cecep. Ya, dan usai